Mobil tua harus di flashing kah mesinnya? Jadi takutnya nanti nggak ada pelumasan malah. Katanya menggunakan oli diesel untuk membantu flash, itu benar nggak sih? Ngeslide itu pasti ada, Pak. Ada juga? Ada, tapi tidak separah yang mobil zaman sekarang. Soalnya kan nanti efeknya olinya cepat menyusut biasanya juga. Istilahnya kalau berlumpur kebanyakan ini, olinya naik. Terus solusinya apa, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Apedia, bertemu lagi dengan konten-konten terbaru yang membahas tentang seputar otomotif, baik itu yang berhubungan dengan kendala-kendala kerusakan di kendaraan ataupun ada mobil yang siap jual yang tersedia di bengkel AHA Motor. Kita akan berhubungan dengan Mas Tri kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Apedia. Nah, ya. Ini santai aja, Mas ya. Siapa? Santai di hampir waktu istirahat. Oh iya, ini Ya kan? hampir, Pak. Hampir. Ini. Mendekati. Iya. Baik, Mas Tri, kemarin Iya, tuh saya membaca komentar di Apedia yang bertanya seperti ini. Pak, mobil tua itu harus di flashing kah mesinnya? Nah, ini pertanyaannya. Kalau kemarin kan kita sering bahas ya. Iya. Tapi kan kita contohkan untuk mobil-mobil kita yang memang ada di sini ya. Iya, benar. Nah, ini pertanyaannya mobil tua nih. Mobil tuanya kita asumsikan lah yang di 2010 ke bawah gitu ya. Ya, oke. Nah, ini gimana Mas Tri? Untuk masalah ini ya, flashing oli mesin nih, Pak. Iya, benar, oleh mesin. Itu kalau untuk mobil tua itu sebenarnya tidak ada masalah sih, Pak. Sah-sah aja, boleh-boleh saja. Sah-sah aja, boleh-boleh aja. Oke. Apalagi yang masih sistemnya konvensional, belum sistem injeksi. Oh, Ya. yang masih konvensional. Ya, soalnya kalau untuk yang sistem injeksi itu kebanyakan udah pakai sistem untuk maju mundurnya timing waktu akselerasi. Iya. Itu memanfaatkan dari sistem ini, olinya juga pelumasan. Makanya kalau di Toyota yang VVT-i. Oh, istilahnya VVT-i ya. Ya. Kalau di Nissan? Di Nissan ini ECCS sistemnya namanya. ECCS. Dia memanfaatkan sprocket lah, sama-sama memanfaatkan sprocket. Kalau di Honda IDSI ya. Oh, ya, IDSI. itu istilahnya Berkembang sama ke VTEC ya. Ya. Oke. Itu istilahnya untuk memajukan dan memundurkan timing itu menggunakan sprocket ini, Pak, namanya, Pak. Memakai putaran cam bagian intake itu dimanfaatkan, dimaju mundurkan, dibikin telat atau dibikin lebih cepat seperti itu. Dengan menggunakan apa? Oli. Tekanan oli. Oh, ya. oke. Makanya kalau untuk mobil-mobil yang di atas tahun 2000 berapa ya? 2008 ya terutama ya. Itu kebanyakan mobil udah memakai sistem injeksi dan memakai sistem ini tadi untuk pemaju dan memundurkan timing waktu akselerasi. Oke. Baik. Apa hubungannya, Mas, teknologi baru dengan apa namanya? Kualitas oli yang harus bagus ya, sehingga kita harus berencana untuk flashing ya, benar. mesin kita. Oke. Kalau untuk masalah flashing ini yang jelas ini, Pak. Kalau di mobil-mobil yang udah injeksi yang terbaru kayak gini. Ya. Ini kan untuk lubang jalur olinya lebih kecil-kecil ya, Pak ya. Oh. Itu lebih rawan nanti kalau seandainya kotoran yang di atas di bagian head cylinder itu bisa turun. Tapi waktu dipompa ke atas itu kotorannya menyumbat jalur oli yang sempit tadi. Makanya ditakutkan olinya nggak melumasi bagian head cylinder dan bagian pistonnya lebih lancar lagi. Jadi takutnya nanti nggak ada pelumasan, malah. Iya, kalau untuk yang mobil tipe lama itu kan masih konvensional ya sistemnya ya. Iya. Untuk memaju mundurkan timing pengapiannya pun masih menggunakan Manual. vakum. Oh, vakum. Ya, sistem vakum istilahnya. Itu untuk lubang olinya ya masih besar-besar kalau yang konvensional dulu, masih aman. Jadi untuk di flashing untuk oli mesin sangat aman untuk mobil-mobil tua. Baik. Nah, selain itu, Mas, saya dengar saya baca juga bahwa kendaraan dulu itu kan tidak terlalu tinggi kompresi dan benar. tidak panas katanya. Ya, Apakah benar. itu berpengaruh terhadap kekotoran oli dalam mesin? Iya, sangat berpengaruh, Pak. Jadi sering menghimbau untuk rajin-rajin untuk penggantian olinya. Diperhatikan antara kilometer atau jarak waktu mana yang tercapai terlebih dahulu. Nah, kalau istilahnya mobil sering dipakai itu lebih baik lebih sering diganti olinya. Oh, Ya. baik. Nah, berarti untuk mobil-mobil tua tidak ada masalah untuk melakukan flashing. Tidak ada masalah, Dan Pak. tidak dianjurkan pun melakukan flashing. Ya. Tidak dianjurkan pun, keseringan udah pada flashing dulu ya, Pak ya.
Nah, terus bagaimana Mas? Kalau kendaraan kita yang lama ini mungkin 2010 ke bawah lah. Iya. Kita ingin juga melihat olinya itu bersih gitu. Iya. Itu apa yang dilakukan? Ya paling utama emang ganti oli secara rutin itu tadi ya Pak ya. Oke. Kalau umpamanya istilahnya dalam mesin itu kotorannya belum terlalu parah, itu di flushing juga boleh. Tapi kalau bisa jangan terlalu sering. Oke. Iya seperti itu. Kalau mobil-mobil lama tadi Mas, yang Mas temukan, Iya. sering nggak menemukan engine sludge di mobil-mobil lama? Mobil-mobil lama itu nge-slide itu pasti ada Pak. Ada juga? Ada, tapi tidak separah yang mobil zaman sekarang. Soalnya kan beda di kompresi. Nanti efeknya kan ke panas mesin. Nah, semakin panas mesin kan kerak oli pasti lebih gampang nempel ke ini Pak. Istilahnya menyerap ke pori-pori mesin ya Pak ya. Iya. Nah, ini ya, seperti ini Pak modelnya. Kalau ini belum terlalu parah sih. Oh. Tapi ya kita bersihkan biar nanti kerjanya lebih maksimal lagi. Ya seperti ini. Nah kalau yang ini di dalam ini ada kelihatan ya Pak ya, di dalam sini. Oh, di dalamnya ya? Iya, ini Oh, ada kotorannya. ini, ada keraknya itu Ya, seperti ini yang hitam. seperti ini. Ini juga ada ini. Nah, seperti itu. Ini kelihatan ya. Ini padahal kondisi mesinnya ini sudah termasuk buruk atau masih bagus? Ini masih lumayan bagus sih Pak. Ini Lumayan bagus aja, masih ya, ada kerak loh Mas ya? ada kerak pasti ada. Jadi ini kalau ini kan keluarnya overheat, bukan masalah ngeslak oli. Ya beda lagi kalau yang berlumpur itu lebih parah lagi Pak. Iya. Baik, berarti aman lah ya kalau untuk masalah oli di kendaraan ini ya? Masih aman kalau ini masih aman. Hanya Ya, masalah overheat. Masalah overheat. Oke. Baik. Nah, kalau kita biarkan Mas, mobil-mobil tua itu banyak oli yang keraknya lah. Kerak. Nah, Ya. itu ada efeknya nggak? Ya tetap nanti efeknya olinya cepat menyusut biasanya juga. Oh, Nanti kan ada juga yang modelnya oli balik ke filter udara juga kan. oh iya naik ya, naik istilahnya. Iya. Istilahnya oli naik ya. Itu kan sebenarnya efek dari kerak oli itu tadi, salah satu faktornya. Jadi harusnya yang naik cuman uapnya aja, tapi itu sama olinya juga. Oh, jadi kalau kita pas buka saringan udara, gitu Ya, banyak ada olinya. Ya. Itu biasanya emang faktornya ya mirip-mirip lah sama yang mobil zaman sekarang itu. Istilahnya kalau berlumpur kebanyakan ini olinya naik. Terus solusinya apa Mas? Solusinya ya tetap dibersihkan tadi Pak. Dibersihkan? Iya, terbongkar. Saya ada membaca artikel juga, dan mungkin cuma tulisan-tulisan ini ya, pengalaman ya. Katanya menggunakan oli diesel untuk membantu flush, itu benar nggak sih? Ya gimana ya, sebenarnya kan malah sekarang kan gini Pak. Untuk oli itu yang untuk oli bensin sama oli diesel itu sama. Sekarang ya, Ya, zaman sekarang ya. ya. Makanya itu masih bisa diperdebatkan itu Iya, sebenarnya. karena sekarang saya lihat ada oli digunakan oli untuk mobil bensin dan untuk mobil diesel. Ya betul, makanya itu kalau untuk masalah oli misalnya mobil konvensional dipakai oli mobil diesel itu masih bisa diperdebatkan sebenarnya. Iya, soalnya zaman sekarang udah banyak sekali Pak oli yang untuk mobil diesel dan oli untuk mobil bensin. Mobil bensin. Iya. Itu penyebabnya apa? Kok bisa olinya sama Mas? Kemungkinan ya sekarang sih ini sih Pak. Istilahnya untuk jenis mesinnya sendiri sudah dibikin mirip. Untuk kompresinya udah tinggi juga kan ya sekarang zaman sekarang. Iya ya. Apalagi mobil-mobil yang baru dan mobil-mobil yang grade-nya itu grade terbaik lah ya. Iya. Oke. Istilahnya dari segi kompresi udah mirip-mirip diesel sama bensin. Kalau dulu kan jauh ya Pak ya? Jauh. Dulu kan untuk mobil konvensional paling di sekitar 8 untuk kompresinya. Kalau yang diesel udah di 17. ya sekitar segituan Iya, kan? 15 ke atas. 15 ke atas ya. Sekarang berapa Mas? Sekarang kalau mobil injeksi itu rata-rata di 11 sampai 14. Itu yang sekarang yang baru tuh. Baru sekarang. Tapi kalau mobil-mobil yang mewah itu udah di atasnya 11 loh. Ya rata-rata sini ya. Di atasnya 11 paling ya nyampe 14 itu kemungkinan. Makanya kadang kan lebih baik sekarang untuk bahan bakar minimal RON 92. 92 loh sekarang ya. Sebenarnya iya itu. Karena faktor bahan bakar juga ngaruh ke kerak tadi. Iya. Apa sih Mas yang dikejar dengan meninggikan kompresi oleh pabrikan itu? Sebenarnya efisiensi sih Pak. Efisiensi. Iya. Untuk mencapai kerja maksimal mesin lebih cepat istilahnya. Kalau zaman dulu kan makanya kalau mau dipakai mobil harus dipanasin dulu. Lama ya? Lama. Kalau zaman sekarang injeksi istilahnya cuman indikator di bagian dashboard untuk
lampu warna biru biasanya Pak. Iya, iya, benar. Untuk suhu itu mati itu udah istilahnya bisa jalan, bisa normal. Tidak terlalu lama seperti mobil zaman dulu. Terus kalau untuk efisiensi tenaga juga apakah didapatkan dengan mobil dibandingkan dengan mobil tempo dulu? Kalau untuk efisiensi tenaga itu ya istilahnya kalau zaman sekarang ya soalnya yang diincar juga bukan cuma tenaganya aja Pak ya. Oh, oke. Ngiritnya juga. Irit juga ya. Iya. Irit tapi bertenaga Iya. gitu ya. Kalau zaman mobil dulu dapat nggak? Kalau zaman dulu ya sistemnya kebanyakan masih karbu ya, cenderung boros juga. cenderung boros ya. Iya. Oke. Tuh, Sobatpedia pemilik kendaraan-kendaraan Iya. yang Iya. sudah berusia ya. Oh iya ini ada Pak. Ah. Mas Nova ada ini. Iya. Itu punya Starlet Pak. Starlet. Itu boros nggak Mas Nova? Punya mertua. Wah punya mas. Oh iya. Oh iya ya. Jadi nggak dibahas borosnya. Oh iya borosnya nggak dibahas berarti. Beda soalnya. Beda keluar biayanya itu Pak. Nah, Mas, kalau kita kembali tadi ke masalah apa? Flashing ya. Iya. Nah, jadi kesimpulannya yang kita mau kita sampaikan kepada Sobatpedia. Oke. Untuk masalah flashing untuk kendaraan lama ya Pak ya istilahnya yang konvensional di bawah tahun 2008 itu sebenarnya masih aman-aman aja. Tapi kalau bisa jangan terlalu sering juga soalnya nanti efek sampingnya ke seal yang akan kalah ke bagian seal. Seal apa nih, Mas? Seal ya seal crack as ya Pak ya namanya. Seal crack as atau seal crankshaft itu. Kena. Ya nanti efeknya kalau ban kimnya cepet ini Pak, mengeras. Nanti efeknya olinya akan bocor. Ya seperti itu. Baik. Ya kalau untuk yang mobil-mobil sekarang, kalau kondisi mesin itu udah berlumpur, kalau disarankan tidak usah di flashing. Nanti efeknya bisa membuntu jalur oli dan efeknya nanti bisa pelumasan tidak lancar dan mesinnya bisa macet itu. Itu untuk yang sudah terlalu parah ya. Iya. Nah, bagaimana dengan banyaknya tulisan yang beredar di komentar AHPedia? Iya. Campur minyak goreng. Waduh, itu saya gimana, Mas? belum bisa membuktikan saya, Pak. Nah, itu Sobatpedia di AHPedia, AH Motor belum Ya. ada yang mencoba. Ya, kita takut resikonya sih, Pak. Resikonya ya. Sebenarnya resikonya bukan instan, jangka panjang. Nah, itu yang kita belum tahu ya. Iya, benar. Kalau kita kan nggak, kalau ini ngakalin sih, tapi nggak se ekstrim itu juga. Oke, Iya, karena belum ada rekomendasi ya. Betul, Pak. Kalau sudah ada rekomendasi dari pabrikan, Ya, mungkin kita nggak masalah ya. bisa coba. Tapi Mas Tri nggak pernah pengen coba ke mobil Mas Tri? Aduh. Ya, sebenarnya nggak pengen sih, Pak. Nggak pengen. Nah, tuh Sobatpedia, Mas Tri mewakili Iya. mekanik, beliau saja tidak berani untuk mencobanya. Tapi kawan-kawan yang sudah mencoba tidak masalah juga ya. Ya, kalau sebenarnya teman-teman belum ada ini sih, belum ada yang efek sampingnya sampai berat, tapi kita tidak menyarankan Tidak juga. menyarankan. Ya, seperti itu. Karena nanti pasti akan ada yang komentar, Iya. pakai minyak goreng. Ya kalau pakai minyak goreng, kalau ada lebih minyak goreng ya dibawa ke tempat saya juga bisa, Pak. Buat gorengan. Buat goreng itu tadi ya. Baik Sobatpedia, terima kasih dari kita Iya. semua yang sudah menyaksikan saran dan masukan dan informasi yang diberikan oleh Mas Tri Betul, seputar kendaraan tua, apakah perlu di flashing atau tidak. Iya. Nah, kalau memang mobilnya sudah menggunakan teknologi pertama di awal ya, Iya, benar. yang sudah menggunakan apa? VVTi Iya. di awal 2000 berapa, Mas? Kalau Paling- Grand Divina 2008 kan sudah ada. 2008 udah itu untuk Honda sama Toyota itu di 2004 udah mulai. Nah, Iya. tuh. Jadi yang sudah terbiasa kendaraannya ya tetap Iya. dicek lah ya. Benar. Ah. Dicek untuk kondisi olinya terlebih dahulu ya, Pak ya. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Mas Tri. Sama-sama Pak Taufik, ada kurang lebihnya mohon maaf Pak. Kalau ada kurangnya ini bisa ditambahkan di kolom komentar dan saran-sarannya juga ditambahkan biar kita sama-sama tambah ilmu pengetahuan. Ya. Baik. Sekian dari saya Pak Taufik. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.